Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Priasti Widiani, mahasiswi semester 3 Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tugas web 2 MPDR 5302, yaitu studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Oke, untuk tugas 2 kali ini kita akan membahas atau mengupas dua artikel, yang satu artikel Sinta dan satu lagi artikel Scopus. Baiklah, kita akan masuk ke artikel yang pertama, yaitu artikel Sinta. Artikel yang saya temukan yaitu berjudul tentang kesetaraan gender dalam pembelajaran di sekolah dasar. Artikel ini mengulas bagaimana konsep gender seringkali diartikan sebagai jenis kelamin. Padahal dalam konteks pendidikan, gender mencakup aspek yang lebih luas, termasuk kesetaraan dalam akses dan kesempatan belajar. Oke, hal-hal penting dalam artikel. Yang pertama yaitu tentang ketimpangan gender dalam bahan ajar. Artikel ini menyoroti bahwa dalam buku ajar tematik kelas 4 terdapat materi yang kurang mendukung kesetaraan gender. Misalnya, beberapa profesi masih digambarkan secara stereotip seperti polisi yang hanya ditampilkan sebagai laki-laki tanpa adanya representasi dari perempuan. Yang kedua, dampak ketimpangan gender terhadap siswa. Ketimpangan dalam bahan ajar dapat mempengaruhi persepsi siswa terhadap peran gender dalam masyarakat. Anak-anak mungkin mengembangkan pandangan bahwa profesi tertentu hanya cocok untuk laki-laki atau perempuan, yang dapat membatasi aspirasi mereka. Yang ketiga, rekomendasi untuk meningkatkan kesetaraan gender. Artikel ini merekomendasikan agar kurikulum dan bahan ajar lebih inklusif dengan menampilkan berbagai profesi dalam perspektif gender secara eksplisit dalam pembelajaran. Keterkaitan dengan pengalaman mengajar, karena saya mengajar di sekolah dasar, maka saya pernah bahkan sering melihat bagaimana stereotip gender muncul dalam interaksi siswa atau dalam bahan ajar yang digunakan. Misalnya, anak laki-laki lebih sering didorong untuk memilih bidang STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara anak perempuan lebih diarahkan ke bidang seni atau bahasa. Artikel ini dapat menjadi refleksi bagi saya pribadi untuk lebih memperhatikan bagaimana saya menyampaikan materi dan mendorong siswa agar memiliki kesempatan yang sama dalam mengeksplorasi berbagai bidang. Baiklah, kita masuk ke artikel yang kedua, yaitu artikel jurnal internasional bereputasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender dalam pendidikan dasar. Saya telah menemukan artikel yang relevan dengan topik di atas, yaitu artikel ini berjudul Elementary School Teachers' Perceptions of Gender Stereotypes in Children's Picture Books. Nah, kita akan paparkan dulu abstrak singkat dari artikel tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi persepsi guru sekolah dasar terhadap stereotip gender yang terdapat dalam buku bergambar anak-anak. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara semi terstruktur terhadap 15 guru sekolah dasar di Swedia. Penelitian ini menganalisis bagaimana guru mengidentifikasi, menanggapi, dan mengatasi representasi stereotip gender dalam materi pembelajaran. Temuan menunjukkan bahwa guru memiliki kesadaran yang bervariasi terhadap stereotip gender dan menggunakan berbagai strategi untuk menantang dan mendiskusikannya dengan siswa. Namun, penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi guru dalam menyeimbangkan literasi tradisional dengan perspektif gender yang lebih kritis. Oke, analisis dan paparan hal-hal penting dalam artikel. Yang pertama yaitu fokus pada persepsi guru.
Artikel ini secara spesifik memiliki atau meneliti bagaimana guru sekolah dasar memahami dan menyikapi stereotip gender dalam buku bergambar anak-anak. Perspektif guru sangat penting karena mereka adalah mediator utama antara materi pembelajaran dan siswa. Pemahaman mereka tentang isu gender akan mempengaruhi bagaimana mereka menggunakan buku-buku tersebut di kelas dan bagaimana mereka memfasilitasi diskusi dengan siswa. Yang kedua, identifikasi stereotip gender. Penelitian ini menemukan bahwa guru mampu mengidentifikasi berbagai bentuk stereotip gender dalam buku bergambar, termasuk representasi peran tradisional, misalnya perempuan sebagai pengasuh, laki-laki sebagai petualang. Karakteristik kepribadian, misalnya perempuan emosional, laki-laki kuat dan rasional, dan aktivitas yang diasosiasikan dengan jenis kelamin tertentu. Yang ketiga, strategi guru dalam menanggapi stereotip gender. Artikel ini mengungkapkan berbagai strategi yang digunakan guru untuk merespon stereotip gender dalam buku. Beberapa guru secara aktif mendiskusikan stereotip gender tersebut dengan siswa, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mempertanyakan representasi yang ada. Guru lain berusaha untuk memilih buku yang menampilkan representasi gender yang lebih beragam dan non-stereotip. Beberapa guru juga menggunakan kegiatan kreatif untuk menantang stereotip seperti meminta siswa untuk menulis ulang cerita dengan peran gender yang berbeda. Yang keempat yaitu variasi kesadaran dan pendekatan. Penelitian ini menyoroti bahwa tingkat kesadaran guru terhadap isu gender dan pendekatan mereka dalam mengatasi stereotip gender sangat bervariatif. Beberapa guru memiliki pemahaman yang mendalam dan secara proaktif mengintegrasikan perspektif gender dalam praktik pengajaran mereka. Sementara yang lain mungkin kurang menyadari atau merasa kurang memiliki alat untuk mengatasi isu ini secara efektif. Yang kelima, tantangan yang dihadapi guru. Artikel ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi guru dalam menangani stereotip gender. Ini termasuk tekanan kurikulum untuk fokus pada literasi tradisional, kurangnya waktu untuk diskusi mendalam, dan potensi resistensi dari siswa atau orang tua terhadap perspektif gender yang lebih progresif. Selain itu, guru mungkin merasa tidak memiliki pelatihan atau dukungan yang memadai untuk mengatasi isu gender secara efektif di kelas. Baiklah, keterkaitan dengan materi dalam modul MPDR 5302, artikel jurnal di atas memiliki keterkaitan yang signifikan dengan materi modul dalam beberapa hal. Yang pertama adalah konstruksi sosial gender. Artikel ini secara implisit menyoroti bagaimana stereotip gender dibangun dan direproduksi melalui media. Dalam hal ini, buku bergambar anak-anak ini kemungkinan besar sejalan dengan pembahasan dalam modul tentang konstruksi sosial gender dan bagaimana norma-norma gender dipelajari dan diinternalisasi sejak usia dini melalui berbagai agen sosialisasi termasuk media dan pendidikan. Yang kedua, kurikulum dan materi pembelajaran yang sensitif gender. Artikel ini menyoroti pentingnya analisis materi pembelajaran dari perspektif gender. Modul ini membahas perlunya kurikulum dan materi ajar yang bebas dari bias gender dan yang mempromosikan kesetaraan gender. Persepsi guru terhadap stereotip dalam buku adalah langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa materi yang digunakan di kelas tidak memperkuat pandangan dunia yang tidak setara. Yang ketiga, peran guru dalam pendidikan dan sensitif gender. Artikel ini secara langsung membahas peran guru sebagai agen perubahan dalam mengatasi stereotip gender. Modul ini menekankan pentingnya guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu gender dan memiliki keterampilan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam praktik pengajaran mereka.
Strategi yang digunakan guru seperti diskusi kritis, dan pemilihan materi yang beragam relevan dengan konsep pengajaran yang responsif gender yang mungkin dibahas dalam modul. Yang keempat, kesadaran dan pelatihan guru. Temuan tentang variasi kesadaran guru terhadap stereotip gender menggarisbawahi pentingnya pelatihan guru yang berfokus pada isu gender. Modul ini membahas kebutuhan untuk membekali calon atau guru aktif dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias gender dalam pendidikan. Yang kelima, dampak stereotip gender pada siswa. Meskipun artikel ini fokus pada persepsi guru, implikasinya jelas terkait dengan dampak stereotip gender pada perkembangan siswa. Stereotip gender dapat membatasi aspirasi, minat, dan perilaku siswa berdasarkan jenis kelamin mereka. Modul ini membahas bagaimana stereotip gender dapat mempengaruhi pilihan pendidikan, prestasi akademik, dan perkembangan sosial emosional siswa. Oke, kita ambil kesimpulan yang terkait dengan artikel jurnal ini, yaitu artikel jurnal ini memberikan wawasan empiris tentang bagaimana isu gender, khususnya stereotip gender dalam materi pembelajaran, dihadapi di tingkat pendidikan dasar dari perspektif stereotip gender dalam materi pembelajaran. Dihadapi di tingkat pendidikan dasar dari perspektif guru. Pembahasan dalam artikel ini sangat relevan dengan materi yang terdapat dalam modul MPDR 5302 yang membahas tentang konsep dasar. Konsep dasar yaitu konsep gender, konstruksi sosial gender, pentingnya pendidikan yang sensitif gender, peran guru, analisis kurikulum, dan dampak stereotip gender pada siswa. Artikel ini dapat menjadi studi kasus yang baik untuk mengilustrasikan tantangan dan strategi praktis dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pendidikan dasar. Oke, demikian pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.